Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fadlan minallahi wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah. Ya tawwabu ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin ya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih hidup, masih sehat dan masih semangat untuk melakukan amalia Ramadan. Salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Jamaah subuh yang sama berbahagia. Ada dua kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ini umatnya mungkin agak sulit mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, tetapi tidak boleh mengurangi niatnya, semangatnya untuk bisa seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama yang agak sulit kita lakukan adalah salat qiyamul lail, salat tahajud. Bisa dihitung jari berapa kali kita salat tahajud dalam tahun ini atau tahun lalu. Ada yang tidak pernah salat tahajud sama sekali. Ada yang tidak sampai 10 salat tahajudnya. Ini menandakan bahwa salat tahajud itu adalah ibadah yang sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena malam itu memang diciptakan untuk kita beristirahat. Tetapi jamaah subuh yang sama berbahagia, kita lihat Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, oh Muhammad, dan di antara malam yang panjang itu tahajudku sebagai ibadah tambahan bagimu. Wa minal laili fasjud lahu, dan di antara malam yang panjang itu Muhammad sujudku. Muhammad yang dipinta, tetapi kita umatnya harus merasa. Kenapa kita harus merasa? Karena bandingan kita dengan Rasulullah dalam hal tugas kita ini biasa-biasa. Rasulullah sangat sulit pekerjaannya, sangat banyak tantangannya, dibuli, dikata-katai. Nah katanya apa? Pekerjaan kita ini santai, tidak pernah dia mendapat bulian, tidak pernah dia dikata-katai. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Nabi semakin sulit hari itu, semakin banyak yang mengganggu Nabi, semakin tersiksa Nabi hari itu, maka Nabi malamnya pasti semangat sekali bangun tengah malam. Ikatetena. Semakin sulit hari itu, maka semakin enak istirahat itu malam. Jadi kita memahami yang merasa, kenapa kodong itu Rasulullah begitu berat tugasnya, kenapa lagi harus bangun tengah malam? Maunya itu istirahat nih. Kalau Nabi diminta bangun tengah malam dengan begitu berat tugasnya, ikatan ya tersinggunglah. Punya ada perasaan kita harus lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kerjanya kita, tugasnya kita santai-santai, enjoy. Tidak ada halangan-halangan seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya harus ada niat mau juga salat tahajud. Apalagi yang sudah 50 tahun ke atas. Itu kalau hitungan-hitungan kita itu sebaiknya tena nasambayan tangabang.
Kenapa? Karena dia memang selalu dikopi oleh malaikat. Bangun kau. Apa pak kopina? Batu-batu nih, sakit di pinggangnya, sakit di punggungnya. Dia itu menjadi duta supaya dia melakukan salat tengah malam. Jadi kita ini yang di atas 50 ya harus tersinggung. Tersinggungnya bagaimana? Kita harus rajin melakukan salat tahajud. Tidak bisa kau kodong berdiri, pusing kah? Salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa kita berdiri. Tidak bisa kau banyak-banyak. Ya 4 rakaat, mau atau 2 rakaat, kenapa kita tidur kembali? Kenapa? Karena kita ini diminta oleh malaikat, tambah-tambahi sembahyangmu. Kita ini sudah mengarah kemana? Orang-orang yang apalagi yang 60 tahun ke atas, maka salat seperti ini diperbanyak. Kenapa? Karena memang dia akan selalu bangun pada tengah malam. Sekali lagi ini yang sulit kita lakukan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini karena rajin ki bangun sahur, sebelum ki sahur salat mungkin 2 rakaat, 4 rakaat salat tahajud. Mau ki sama dengan pasangan tak boleh, mau ki sendiri-sendiri juga boleh. Supaya nanti di luar bulan Ramadan itu menjadi kebiasaan. Yang kita yang masih muda ya, tidak apa-apalah sekali-sekali. Kalau perlu ada jadwal khusus untuk satu keluarga itu, 1 kali seminggu dia melakukan salat tahajud berjamaah untuk melatih anaknya. Mudah-mudahan ke depan dia juga mau melakukan salat tahajud. Saya ingat sekali itu Allah yarham, pimpinan pondok pesantren yang dulu pernah kita itu di kelas 2 alia, setiap malam Jumat selama setahun itu kita bermalam di rumahnya. Kenapa? Karena kita ingin dibangunkan tengah malam untuk salat berjamaah, salat tahajud. Dan mungkin pesannya ingat kok nanti begini kok juga. Jadi kalau memang kita tidak terbiasa tiap malam, bisalah kita punya jadwal sekali-sekali dalam 1 minggu itu kita bangunkan istri kita bangunkan anak berjamaah bersama tengah malam itu. Subuh Jumat biasanya lebih bagus seperti itu. Memang ini yang sangat sulit kini, makanya kita tidak diwajibkan. Dan oleh ulama Rasulullah SAW itu ada yang mengatakan wajib ki bangun tengah malam. Tapi kalau di pikiran kita itu secara manusiawi kodong sesana kita Rasulullah. Tapi bukan itu, ada hikmahnya, ada barakahnya salat tahajud, salat tengah malam yang diburu oleh Rasulullah dan itu tidak pernah kita lihat. Kira-kira tidak mungkin Nabi tidak meninggalkan itu kalau tidak ada barakahnya, tidak ada hikmahnya. Ya mudah-mudahan kita punya niat. Jadi butuh proses, butuh latihan, tidak langsung bisa seperti itu. Tapi pesannya kita ini yang di atas 50, 60 ya kita tambah-tambahin sembahyang tidak bisa dikurangi itu. Kenapa? Karena pikiran kita untuk duniawi juga sudah berkurang. Kalau merasa sakit pusing ya sembahyang dulu makin. Nabi ditanya oleh istrinya, kenapa seperti itu ya Rasulullah? Lima tasna haza ya Rasulullah, kenapa seperti itu? Maka jawabannya Nabi, apalah aku nabi dan syakura, saya ingin menjadi orang yang bersyukur. Makanya ada yang bilang orang yang rajin melakukan salat qiyamul lail, kepribadiannya, karakternya itu jauh lebih baik daripada yang tidak biasa. Kenapa? Berkahnya, hikmahnya yang didapat itu jauh lebih mendalam. Jauh lebih mendalam, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi latihan buat kita dan kita punya niat untuk bangun melakukan qiyamul lail nanti di luar bulan Ramadan. Kalau susah ya memang butuh latihan. Kemudian kebiasaan kedua, jamaah subuh yang sama berbahagia, yang sulit juga kita lakukan adalah berpuasa. Berpuasa kapan itu ya di luar bulan Ramadan. Kalau Ramadan berpuasa enak karena kita berpuasa berjamaah. Hampir semua orang menahan dirinya menampakkan makan di depan orang banyak. Tetapi kalau di luar bulan Ramadan tidak bisa.
Kita berpuasa sendiri sedangkan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak puasa. Tantangannya sangat luar biasa. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi adalah orang yang paling banyak puasanya. Dan ada juga orang memang sebagian tidak bisa beribadah puasa. Sakit perutnya, sakit dadanya kalau dia berpuasa. Muncul kembali lagi mahnya itu kalau di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang ibadah puasa ini butuh latihan. Butuh latihan. Kata Imam, mau puasa nanti di luar bulan Ramadan, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mengikuti sedikit langkah-langkahnya Nabi. Nabi puasa Senin karena hari lahirnya hari Senin. Nabi berpuasa hari Kamis karena dia ingin amalnya dilapor kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Maka Senin Kamis Nabi berpuasa. Hitungannya dalam 1 bulan 8. Nabi berpuasa Yaumul Bid, hari putih 13, 14, 15 setiap bulan. Maka bagi tiganya Nabi setiap bulan puasa 10 hari atau 11 hari di luar bulan Syaban dan Ramadan. Karena bulan ini Nabi Ramadan full. Kalau Syaban sangat banyak puasanya, sehingga seolah-olah Nabi dianggap sama Syaban itu berpuasa sepenuh 1 bulan, seolah-olah. Belum lagi kebiasaannya Nabi Muhammad SAW, kalau katanya tidak ada makanan, Nabi tidak pernah marah kalau tidak ada makanan. Kalau tidak disiapkan oleh istrinya, Nabi tidak pernah marah. Maka Nabi kata, kalau begitu kita puasa hari ini. Dan itu bukan sekali 2 kali. Jadi kalau begitu hitungannya Rasulullah dalam sehari, dalam sebulan itu bisa bisa lebih dari 15 hari Nabi berpuasa bagi duanya. Bisa sampai 20 hari. Dan itulah yang menjadi kunci sehatnya Rasulullah. Kenapa Nabi sangat sehat? Karena Nabi rajin berpuasa. Sumu tasihu, berpuasalah karena dengan puasa itu kamu akan sehat. Jamaah subuh yang sama berbahagia. Yang jelas 2 ibadah ini, salat tahajud dengan puasa adalah ibadah sir, ibadah yang sangat sifatnya rahasia. Dan yang rahasia itulah yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melakukan ibadah yang sifatnya sir, kedekatan kita dengan Allah sangat terasa. Kapan orang merasa dekat dengan Tuhan? Kalau dia bangun di tengah malam. Nah, rasakan, oh betul-betul saya ini orang yang paling banyak dosaku. Paling banyak. Nanti kita merasa hamba yang paling banyak dosa kalau kita melakukan salat tengah malam. Dan orang yang selalu berpuasa itu selalu terkontrol dirinya. Kenapa? Karena selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan latihan-latihan untuk menjadi penghuni langit. Tetapi ini yang susah dilakukan. Tidak bisa kita bangun tengah malam, tidak bisa kita juga puasa. Maka memang perlu latihan, perlu kesadaran diri. Paling tidak ada niatnya, insya Allah nanti suatu waktu saya akan rajin tengah malam, rajin melakukan salat qiyamul lail. Suatu waktu nanti saya juga akan rajin melakukan puasa. Mudah-mudahan dengan itu kita akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang membentuk pribadi ihsan, nurul ihsan. Orang yang selalu dekat dengan Allah, sekalipun dia tidak melihat Allah, tapi dia merasa bahwa Allah yang melihatnya. Dan derajat muhsin, ihsan inilah yang sangat sulit. Iman, Islam itu mungkin masih bisa kita, tapi kalau derajat ihsan itu sudah sangat luar biasa. Mungkin ini namanya mesti nurul ihsan supaya bisa kita sampai ke derajat yang itu. Ihsan itu dia selalu terkontrol dirinya dengan Allah, sehingga dia tidak mau melakukan yang tidak berguna. Dan kalau dia diperlakukan tidak baik dengan orang lain, dia ingin membalasnya dengan perbuatan yang baik. Itulah yang disebut dengan ihsan. Susah sekali untuk mendapatkan ini, butuh proses yang panjang. Maka mudah-mudahan kita semua selalu berdoa kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami bisa berzikir, bisa bersyukur, dan bisa memperbaiki ibadah.
Dan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa kita fokuskan, ya Allah, berikanlah kami pertolongan supaya bisa semangat beribadah kepadamu. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma balikna Ramadan fi sanatul qadimah. Allahumma balikna Ramadan fi sanatul qadimah. Allahumma balikna Ramadan fi sanatul qadimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.